Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 4 yang kemarin, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai beberapa jenis operator ya, operator transformasi. Operator transformasi ada mulai dari pencerminan, kemudian ada rotasi, ada proyeksi, dan terakhir ada pelebaran dan penyempitan. Nah, semuanya juga udah latihan soal ya. Ini kemarin kita terakhir sampai ke slide yang ini, dan ini juga udah saya lihat udah pada oke ngerjainnya. Oke, next kita akan belajar bagaimana apabila, nah ini ada kita melakukan transformasi yang lebih dari satu kali ya. Jadi di sini definisinya ada transformasi A dari ruang berdimensi N ke berdimensi K. Kemudian setelah dari ruang berdimensi K ini dia ditransformasi lagi dengan transformasi B. Jadi ruang berdimensi M. Jadi dari dimensi N ke dimensi M. Nah, ini kan dia menggunakan komposisi TB dengan TA gitu ya. Nah, kalau kita punya dua kali transformasi kayak gini, maka yang ditaruh di depan, diletakkan di depan adalah transformasi yang terakhir. Ya, jadi TB.TA atau TA di dalam TB gitu kan, bener ya. Jadi transformasi A dulu, baru transformasi A ini dimasukin ke transformasi B. Nah, maka nanti untuk komposisi matriksnya adalah transformasi yang kedua dikalikan dengan transformasi yang pertama. Oke, contoh ya, saya punya dua transformasi ya. Ini dari dua dimensi, akhirnya ke dua dimensi juga. Operator di atas menotasikan vektor dengan sudut masing-masing θ1 dan θ2. Nah, ilustrasinya kayak gini ya. Jadi awalnya X nih vektor, terus dia dirotasikan dengan transformasi yang pertama ya, θ-nya 1. Terus dia ditransformasikan dengan transformasi yang kedua ya, jadinya yaitu θ2. Hasil akhirnya pasti adalah si vektor X ini berotasi dengan θ1 tambah θ2. Nah, kemarin kita tahu transformasi dengan rotasi itu adalah cos min sin cos. Nah, jadi ya udah tinggal kita masukin ya, yang transformasi 1 berarti θ1, 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 yang transformasi 2 dia θ2. Nah, kalau digabung T2 dan T1 berarti cos θ1 plus θ2. Ya, jadi θ-nya di dalamnya berubah nih. Ya, semuanya berubah. Nah, ya udah. Nah, tapi bisa juga dengan rumus ini ya. T2 dan T1. Nah, langsung kita kaliin kayak gini juga bisa. Gitu. Jadi kalau ini kan tadi dia pakai ilustrasi ya. Ilustrasi dibayangin, oke, θ-nya bertambah jadi kayak gini. Nah, kalau pengen pakai rumus yang ini juga oke. Jadi kita kaliin transformasi 2 dengan transformasi 1. Gitu ya, didapatkan kayak gini. Nanti jadi transformasi 2-nya di depan, transformasi 1-nya di belakang, dikaliin. Nah, hasilnya nanti sama nih. Endingnya adalah cos θ1 plus θ2 min sin θ1 plus θ2 dan seterusnya. Jadi sama ya. Oke, berikutnya. Kita punya dua operator transformasi. Yang pertama, dari dua dimensi ke dua dimensi, dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang kedua, sama dia dua dimensi juga ya, tapi dia adalah proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y. Nah, di sini saya mau memperlihatkan gitu ya, misalnya yang pertama misalnya ya. Misalnya kita urutannya T2 dulu baru T1. Nah, itu kan berarti nanti matriks transformasinya adalah T1, T2 gitu ya. Nah, berarti ini T1 dulu, baru T2. Oke. Nah, T1 kan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, berarti dibalik ya. 0, 1, 1, 0. Nah, sedangkan yang proyeksi ortogonal terhadap proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y itu
sorry. Oke. Ya, beginilah. Terhadap sumbu Y berarti T2-nya 0, 0, 0, 1 ya. X-nya jadi 0. Nah, nanti kalau dikalikan, kan jadi 0, 1, 0, 0. Nah, sebaliknya kalau kita T1 dulu baru T2, ini akan jadi T2.T1. Ya. Jadi di sini dia T2 dikalikan dengan T1. Nah, ini kalau kita kaliin ya. T2-nya kan dia 0, 0, 0, 1. T1-nya dia 0, 1, 1, 0. Oke, ini kalau dikaliin, ternyata jadinya adalah 0, 0, 1, 0. Nah, ini kalau kita lihat ya, matriksnya, yang ternyata beda ya. Jadi kalau pasti beda gitu. Maksudnya urutan transformasi itu sangat berpengaruh gitu. Makanya harus perhatikan nanti bagaimana kita mengalihkan matriks transformasinya. Ya, jadi kalau yang T2 T1.T2 ini kan hasilnya 0, 1, 0, 0 gitu ya. Yang ini dia 0, 0, 1, 0 gitu. Jadi ini sangat berbeda hasilnya. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Oke, ini ilustrasinya ya. Ilustrasi dari yang tadi, T2.T1. Ya, tadinya X, terus dicerminin dulu, ya. Baru diproyeksikan ke sumbu Y. Hasil akhirnya ada di sumbu Y. Tapi kalau yang dengan vektor yang sama, ketika dia diproyeksikan dulu, ya baru dicerminkan, hasil akhirnya ada di sumbu X. Kayak gitu. Nah, jadi ini ilustrasi ya, pentingnya penekanan untuk memperhatikan urutan transformasi. Oke, nah ini kalau 3 komposisi sebenarnya sama aja gitu ya, intinya yang paling belakang itu harus ditaruh di paling depan. Jadi ini kan terakhirnya dia T3 nih, yang kedua T2, yang pertama T1, berarti T3 dikali T2 dikali T1. Oke, contoh, cari matriks standar untuk operator linear ya, dari R3 ke R3 ya, yang merotasikan suatu vektor dengan tahap yang pertama dia dirotasi dengan arah jarum jam. Jarum jam ini kurang jam terhadap sumbu Z dengan sudut oh ya ini saya kurang nih, sudutnya ada ya. Terus mencerminkan vektor terhadap sumbu YZ yang terakhir diproyeksikan secara ortogonal. Nah, berarti tinggal kita definisikannya. Yang pertama tadi dirotasikan ya di sumbu Z gitu ya. Dengan T1. Berarti Z-nya 1, sisanya cos min sin sin cos. T2-nya dia tadi adalah dicerminkan terhadap sumbu YZ. Karena dicerminkan terhadap sumbu YZ, berarti X-nya negatif gitu ya. Yang terakhir dia diproyeksikan secara ortogonal di bidang X-Y. Oke, diproyeksikan secara ortogonal berarti Z-nya 0. Oke, ini harap untuk transformasi-transformasi ini nanti teman-teman bisa lulus gitu ya, bisa dengan cepat mengilustrasikan, oke, proyeksi di bidang YZ berarti ada yang 0 gitu. Cermin berarti ada yang minus kayak gitu. Ya. Supaya lebih cepat dalam ngerjain soal-soalnya. Oke, nah ya udah tinggal kita kaliin matriks transformasinya, didapatkanlah hasil akhirnya min cos, sin, sin cos, dan di sini 0 semua di baris ketiganya. Oke. Oke, itu ya untuk subbab kali ini. Untuk transformasi selesai sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke subbab berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.